Baik teman-teman, sebelum kita melangkah jauh ke Visual Basic yang akan kita buat nantinya, di sini saya perlu jelaskan dulu, saya sudah menyiapkan beberapa skema yang akan kita buat nantinya, di mana di dalamnya kita akan membuat 3 tab yang terdiri dari pertama yaitu tab utama, yang kedua yaitu tab input uang untuk memberi nilai pemasukan uang, untuk mencatat nilai pemasukan maksudnya. Yang ketiga yaitu untuk mencatat nilai pengeluarannya. Oke, di sini ada 3 tab. Lalu berikutnya di dalam sebuah skema pemrograman kita membuat di dalamnya itu ada modul yang berisi tentang deklarasi public variable nantinya. Lalu ada user form untuk menginisialisasi formulir utama. Lalu ada tab pengeluaran. Ini logic untuk nilai pemasukan yang akan kita buat. Lalu pengeluaran untuk logic nilai pengeluaran, pemasukan dan logic untuk nilai pemasukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, yang perlu kita buat pertama adalah sebuah tombol yang dimana tombol ini dapat mengakses ke Visual Basic yang akan kita buat nantinya. Nah, ini bisa kita ubah ya buttonnya di sini. Edit text bisa kita ubah menjadi tekan aku contoh. Oke. Nah, ini tombol yang pertama udah kita buat. Kita langsung menuju ke Visual Basic-nya. Nah, ini dia. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa formulir. Yang pertama yaitu tab utama yang berisi user form 1, yang dimana terdapat konten saldo, pemasukan, pengeluaran, dan histori pemasukan, histori pengeluaran, tombol reset, tombol untuk menambah pengeluaran, tombol untuk menambah pemasukan. Ini nantinya akan memanggil fungsi daripada user form 2 dan user form 3. Baik, di sini kita bisa menggunakan frame, dan frame. Dan dalam frame ini bisa kita isi dengan text box, dan text box. Lalu ini bisa kita pakai multi page yang ada di toolbox. Nah, ini dia. Di sini kita ada multi page untuk membuat histori pemasukannya, yang dimana masing-masing multi page berisi tentang text box yang akan diisi history. Ini menggunakan command button, dan juga command button. Nah, baik, berikutnya ketika kita mengunjungi tab pemasukan. Nah, ini dia. Tab pemasukan berisi nilai yang akan kita input nantinya. Lalu kemudian user form 3 adalah nilai yang akan kita isi pengeluarannya. Itu saya sudah bedakan tombolnya supaya nggak keliru ya. Mau masukin uang malah masukin keluarannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada tab modulnya yang berisi public variable nantinya, deklarasinya. Oke, tombol tadi udah kita buat. Sekarang kita pengen tombol ketika diklik itu menampilkan sebuah formulir utama atau user form 1. Caranya gimana? Yang perlu kita lakukan adalah membuat fungsi dengan nama fungsi terserah ya. Di sini saya menggunakan fungsi subbuka. Lalu kita enter, akan memunculkan ensub. Lalu kita pilih user form 1 show. Ini dia. Nah, ketika tombol tadi diklik akan menampilkan user form 1. Sekarang makro ini kita arahkan ke tombol tadi. Klik kanan, assign makro. Nah, ini udah muncul nih, buka. Oke. Sekarang kita klik. Boom, udah muncul ya formulir utama tadi. Oke. Sekarang kita program dulu secara mendasar dulu ya. Kita aktifin function tombol dulu. Tenang aja, satu-satu, tenang. Kita pilih ke ini nggak pakai nih. Nah, tombol ini kita klik. Saat tombol ini diklik, kita pengen form pemasukan itu keluar. Oke. Juga ini ketika kita klik user form 3 atau formulir pengeluaran itu keluar. Oke. Sekarang kita balik lagi, kita coba udah berhasil apa belum ya. Nah, ini dia udah muncul pemasukan. Nah, ini dia udah muncul juga pengeluaran. Baik. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mendisable text box ini. Kita nggak mau dong keterangan-keterangan ini bisa kita edit, karena kan kita
ingin menjadikan textbox ini sebagai catatan aja. Caranya gimana? Perlu kita tahu dulu nih name-nya masing-masing. Textbox 1, ini textbox 2, textbox 3, dan textbox 5, textbox 4. Oh, ada 5 textbox ya. Kita balik lagi ke user form. User form ini kita klik aja, klik 2 kali. Nah, kita bikin sebuah function di sini. Functionnya itu sifatnya private ya. Sub user form 1 ini tells, sorry, nah ini dia user form 1 initialis. Ini untuk menginisialisasi kondisi awal ya, yaitu text box 1 enable kita setting menjadi false. Ini kita copy aja. Tadi untuk ada 5 text box, 2, 3, 4, 5. Oke, udah. Sekarang kita coba cek lagi. Ups, sepertinya ada yang salah di sini ya. Ini masih bisa diedit-edit. Kita cek lagi di sini apakah ada kekeliruan. Baik, kita balik lagi teman-teman. Di sini kita ada sedikit revisi bahwa user form di sini itu nggak pakai user form 1 ya, karena di sini meliputi user form semuanya. Textbox yang ada di sini bakal kita disable. Tapi nggak apa-apa, karena user form yang dimaksud di sini itu cuma meliputi user form 1 yang kita klik di sini. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya yang perlu kita setting adalah kita buat sebuah variabel public seperti yang kita lihat tadi skemanya, bahwa modul di sini kita menggunakan deklarasi public variable. Apa aja deklarasi public variable yang akan kita pakai? Ini kita masuk dulu sini, kita close. Nah, ya. Pertama kita menggunakan variabel public untuk bikin sebuah nama variabel namanya nilai masuk. Long. Ini tipe datanya long ya, karena integer itu kurang lebih cuma bisa mencapai 40.000 ke bawah. Kalau misalnya 40.000 ke atas itu kita masuk, dia bakal error, nggak bisa ditampung. Kan bayangin kita mau dapat uang maksimal cuma 40.000 doang, yang ada malah nggak cuan kita. Nah, ini public variable yang kedua yaitu nilai masuk final. Nanti masing-masing variabel ini akan berbeda-beda fungsinya. Nah, di sini kita ubah dulu nilai keluar. Lalu berikutnya yaitu nilai keluar final. Lalu yang terakhir yaitu saldo final. Oke, public variable udah kita buat. Sekarang kita gunain untuk logic daripada user formulir yang paling utama ini. Kayak gimana? Kita akan buka. Ini dia. Form 2. Ketika kita input di sini. Nah, ini dia. Ketika kita input itu yang pertama kita perlu ketahui dulu text box di sini akan ditampung nilainya ke dalam sebuah variabel yang nama variabel itu yaitu nilai masuk. Text box 1 value. Oke, nilai masuk. Lalu nilai masuk itu sama dengan nilai masuk final ditambah nilai masuk ya. Jadi pertama itu text box 1 nilainya ditampung secara sementara ke dalam variabel nilai masuk, kemudian nilai masuk final itu akan menampung jumlah daripada input nilai masuk yang udah dibuat. Contohnya kayak kita menambah pertama 40.000 dulu.
40.000 itu ditampung ke dalam nilai masuk. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam nilai masuk final. Kemudian kita tambah lagi 30.000. 30.000 ditampung ke dalam variabel nilai masuk, lalu dijumlahkan 40.000 tadi dengan 30.000. Hasilnya yaitu 70.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu nilai masuk final masuk. Nilai masuk final masuk maksudnya nilai masuk final udah ke input datanya. Kita akan mengirim ke user form 1 tadi dengan menggunakan user form 1. Kita cari text box satunya itu kan saldo. Text box 1 saldo value sama dengan nilai masuk final. Nah, seperti ini. User form 1 textbox 2, textbox 2 itu kan pemasukan ya. Value sama dengan nilai masuk final. Nah, sementara untuk history pemasukan tadi. Nah, ini dia history pemasukan. Itu menggunakan textbox 4 ya. Itu kita buka sebuah pengkondisian dulu. If user form 1 textbox 4 value 4 value sama dengan 0. Sorry, di sini kita menggunakan function atau metode len yang berisi di dalam sebuah expression. Ini untuk menghitung ya di dalam sebuah history pemasukan tadi udah ada angka atau belum. Ketika belum ada angka, lakukan user form 1 textbox 4 value sama dengan nilai masuk final. Ini dia. Ketika user form 1 textbox 4 value. Nah, di sini ada sedikit operator perbandingan yang dimana kalau misalkan teman-teman jumpain di beberapa bahasa pemrograman, operator perbandingan not itu bisa diartikan dengan tanda seru dan sama dengan. Di sini kita memakainya menggunakan kurung tutup dan kurung buka. Nah, ini seperti ini. Dan user form 1 textbox 4 value sama dengan, ini kita ingin buat sebuah history ya, yang dimana user form 1 yang udah ada sebelumnya value kita beri sama dengan dan nilai masuk. Nah, ini dia. Jadi intinya kalau misalkan history pemasukan tadi masih kosong, nilai masuk final masukin aja. Tapi kalau misalkan history nilai masuknya udah ada, yang udah ada sebelumnya itu ditambah dengan nilai masuk tadi. Nah, ini kita ubah nih, sorry. Ini nilai masuk, bukan nilai masuk final. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada and if, bahwa pengkondisian di sini itu udah selesai. Tapi di sini teman-teman ada yang perlu diketahui bahwa nilai masuk final ini itu belum dikurangin sama pengeluaran yang udah kita masukkan nantinya. Contohnya apa? Textbook 1 kan saldo ya. Saldo itu harus berisi pemasukan dikurang pengeluaran. Nantinya nilai keluar final dikurang dengan nilai keluar final. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya di dalam sebuah saldo kita pengen nambahin rupiah atau tulisan rupiah ya intinya. User form 1 textbox 1 itu kan saldo. Value di sini kita tambahin Rp dan nilai
masuk final. Sorry, ini text box nilai masuk final. Dikurang nilai keluar. User form 2. Nilai form 2. 1. Text box 2. Text box 2 ini pemasukan ya. Pemasukan kan nggak dipengaruhi sama pengeluaran ya. Jadi pemasukan mah ya udah segitu-segitu aja, jangan dikurang-kurang. Kalau dikurang malah jatuhnya saldo nanti. Nilai masuk final. Oke, kurang lebih seperti ini. Nilai masuk final. Nah, ini yang ini nggak perlu kita pakai karena udah kita deklarasiin ulang di bawahnya. Oke. Sejauh ini udah berhasil ya. Kita coba mungkin cek dulu. Nah, ini udah ke disable. Cek ini. Kita tambahin 40.000 misal kita input. Nah, ini dia. History pemasukan udah nampilin nilainya 40.000, saldo 40.000, pemasukan 40.000. Tinggal kita masukkan pengeluarannya karena kalau kita masukkan pengeluaran belum terjadi apa-apa. Nah, maka dari itu kita sekarang program nilai pengeluarannya. Baik teman-teman, kita kembali lagi di user form 3 yang akan kita buat nantinya. Paling mudah di sini kalau misalkan user form 2 udah kebuat, kita tinggal ngubah nih atau kopas ke user form 3. Kita ini cukup copy paste saja. Ada beberapa hal aja yang kita ubah di sini. Salah satunya yaitu nilai masuk. Di sini kita ubah nilai masuknya menjadi nilai keluar. Begitu seterusnya. Yang masuk kita ubah jadi keluar karena ini digunain untuk pengeluaran pencatatan. Keluar juga. Lalu ini berhubungkan text box 4 itu untuk history daripada pemasukan. Ini kita ubah jadi text box 5. Ini juga text box 5. Dan yang ini juga text box 5. Textbook 5, pokoknya semua textbook 5. Nah, ini nilai masuk kita ubah jadi nilai keluar. Nilai masuk ini kita ubah jadi nilai keluar. Ini textbook 1 udah biarin aja karena ini merupakan saldo. Nilai keluar. Ini textbook 2 kita ubah menjadi textbook 3 karena textbook 3 itu adalah pencatatan pengeluarannya ya. Nah, kurang lebih ini seharusnya udah selesai sih untuk formulir 3-nya. Yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan tombol resetnya. Nah, ketika tombol reset ini diklik, yang harus kita ubah adalah setting semuanya menjadi 0. Mulai dari variabelnya dan juga textbox value-nya. Di sini saya udah siapkan textbox 1 value 000 dan juga variabelnya juga 000 sekian. Oke, seharusnya ini udah selesai ya. Kita coba cek di programnya. Nah, ini udah ke disable. History pemasukan juga udah pada kosong semua. Kita tambah contoh di sini 45.000. Nah, ini dia. Ada pemasukan 45.000 dan saldo menjadi 45.000. History pemasukan 45.000. Kemudian kita tambah lagi 12.000. Nah, ini dia. 12.000 udah ketambah. Saldonya jadi 57.000, pemasukan 57.000. Historinya bisa kita lihat nih. 45.000 itu pemasukan awal dan 12.000 itu pemasukan yang kedua. Nah, ini ya. Histori pengeluaran masih kosong karena kita belum isi apa-apa. Lalu coba kita tambahin pengeluaran. Misal pengeluaran itu sebesar 10.000. 10.000. Nah, ini dia. Pengeluaran 10.000. Kita lihat histori pengeluaran. Nah, ini dia jadi 10.000 dan saldo yang kita punya yang awalnya punya 57.000 ketika ada pengeluaran 10.000 jadi 47.000. Kurang lebih seperti itu. Ini kita udah desain yang dimana ada saldo, pemasukan, pengeluaran dan juga histori. Yang terakhir kita coba cek tombol reset. Bayangin kita udah pusing semua pengeluaran pemasukan yang kita punya bulan ini. Kita coba reset. Boom. Nah, ini dia. Semuanya direset menjadi ke 0.
kurang lebih seperti itu untuk program yang telah kita buat. Sekali lagi apabila teman-teman udah paham, bisa langsung klik tombol like, dan mungkin kalau misalnya belum paham dan juga punya masukan, silahkan sampaikan aja di kolom komentar yang udah kita buka di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang mau codingannya atau mau source code-nya, bisa nanti saya share ke GitHub yang saya punya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video.